sini saya akan menjelaskan tentang OCP. OCP merupakan konsep penting dalam ilmu perilaku organisasi yang mengacu pada tindakan sukarela individu yang tidak secara eksplisit diakui oleh sistem penghargaan formal, namun mendukung fungsi dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa OCP yang ada di kelompok kami. Yang pertama, menyediakan fasilitas tempat untuk tugas kelompok. Kedua, membantu menyelesaikan tugas dengan tepat dan cepat. Ketiga, selalu memberi saran dan masukan pada anggota kelompok. Keempat, sering menjadi sumber informasi yang akurat dan membantu dalam pengambilan keputusan. Studi mengenai OCP dalam pelaksanaan tugas penting untuk beberapa tujuan. Di antaranya, pertama, meningkatkan kinerja kelompok. Kedua, pengembangan keterampilan sosial. Ketiga, peningkatan kepuasan. Keempat, dinamika kelompok yang sehat. Dampak perilaku OCP. Perilaku OCP akan memberi dampak positif bagi seseorang dan organisasi. Perilaku OCP juga mempunyai peranan penting dalam kesuksesan penerapan SPIP pada suatu organisasi. Dengan adanya OCP, maka pegawai akan memilih mana yang baik bagi organisasi, meskipun bukan merupakan bagian dari kewajibannya. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait konflik perilaku organisasi. Konflik perilaku organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, yaitu yang pertama, keterbukaan dan transparansi, yang kedua, komunikasi efektif, yang ketiga, keterampilan konflik, dan keempat, kesadaran dan kerjasama, dan yang terakhir, kelima, pengelolaan resiko. Yang pertama, keterbukaan dan transparansi. Dalam organisasi harus memiliki keterbukaan dan transparansi sehingga permasalahan dalam kelompok dapat segera diselesaikan dan dapat solusi. Contoh, dalam kelompok 4 perilaku organisasi ada beberapa anggota yang tidak terbuka terkait kendala-kendala yang sedang dialami. Hal ini menyebabkan kurang fokus dan kelalaian dalam tugas kelompok. Yang kedua, komunikasi efektif. Komunikasi efektif sangat penting dalam mengurangi kemungkinan konflik yang terjadi. Contoh, kelompok 4, kami memiliki grup WA yang di dalamnya banyak pembagian tugas dan informasi terbaru terkait tugas yang ada di kampus sehingga meminimalisir adanya miskomunikasi. Yang ketiga, keterampilan konflik. Keterampilan ini membantu dalam mengurangi kemungkinan konflik dan menyelesaikan masalah yang timbul. Contohnya, Mas Fuad selaku tetua yang ada di kelompok selalu mengingatkan dan juga mengarahkan setiap anggota dan sering membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelompok sehingga konflik-konflik yang mengganggu keberlangsungan kelompok dapat diselesaikan. 4. Kesadaran dan kerjasama. Kesadaran dan kerjasama sangat penting dalam mengurangi kemungkinan konflik. Contohnya, dalam menyelesaikan tugas atau suatu masalah kelompok, kami selalu saling bahu-membahu atau bekerjasama sehingga tugas atau konflik yang dialami anggota bisa diselesaikan sesegera mungkin. 5. Pengelolaan resiko. Sistem ini membantu dalam mengurangi konflik dan menyelesaikan masalah yang timbul. Contoh, setiap ada permasalahan di kelompok 4 ataupun individu, kami selaku anggota kelompok melaporkan atau meminta arahan kepada tetua kelompok sehingga dapat mengurangi kemungkinan konflik dan menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi dalam konsistensi, konflik organisasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari, namun dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dari sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang akan berinteraksi langsung terhadapnya. Hal tersebut meliputi fisik, sosial, dan psikologi di dalam perusahaan dan mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua, yakni lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik meliputi benda atau alat yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan lingkungan non-fisik meliputi hubungan antar karyawan, struktur dan pola kepemimpinan, dan budaya perusahaan. Dari sini saya mengambil contoh masalah dari kelompok kami. Ada informasi yang tidak tersalurkan dengan baik yang dapat mengganggu alur dalam pengerjaan tugas kelompok. Miskomunikasi yang dapat berubah juga dapat mempengaruhi dalam pengerjaan tugas kelompok. Dan saya akan memberikan salah satu solusi tentang masalah tersebut. Solusinya adalah meningkatkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan teknik active listening dan berempati, membuat suasana kelompok yang nyaman dan tidak gaduh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi yang berlaku di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas sebuah organisasi maupun perusahaan. Di sini saya akan mengambil 2 contoh. Yang pertama yaitu dari Himanusa. Di Himanusa itu setiap kali ganti periode pasti akan mengadakan evaluasi tahunan. Hal ini berguna untuk meningkatkan kinerja Himanusa satu periode yang akan datang. Sehingga setiap periode atau setiap masa ketua Hima dan wakil ketua Hima baru pasti memiliki perubahan pandangan organisasi tersebut. Karena adanya evaluasi-evaluasi pada periode-periode sebelumnya. Selanjutnya, contoh yang lain yaitu dari PT saya sendiri atau PT Sekar Pamunang Group, yang mana saat ini sedang melakukan perubahan organisasi. Dulunya waktu PT Sekar Pamunang membuka proyek yang luas lahan sekitar 2 hingga 3 hektar, itu hanya menggunakan atau melibatkan 10 hingga 15 orang saja. Karena sekarang PT Sekar Pamunang Group sedang membuka proyek yang sangat besar, kurang lebih lahannya itu 14-15 hektar, maka perubahan organisasi terjadi di sini. Salah satunya adalah penambahan jumlah karyawan PT Sekar Pamunang Group yang awalnya 10 hingga 15 sekarang menjadi 35 hingga 40 karyawan. Hal ini mengakibatkan perubahan organisasi, perubahan struktur di PT Sekar Pamunang Group tersebut. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen stres. Manajemen stres adalah suatu usaha guna mencegah munculnya stres, meningkatkan ambang stres dari individu, serta mengelola dampak negatif stres terhadap kesehatan fisik dan mental. Manajemen stres melibatkan keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengatasi stres secara efektif dan mengurangi efek negatifnya. Contoh penyebab dari stres yaitu ini saya ambil contoh dari kelompok kami yaitu kelompok 4, pekerjaan yang terlalu banyak dan juga tugas yang berlebih itu dapat menyebabkan stres yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Solusinya, kita membuat sesi curhat kecil dengan teman-teman atau kelompok untuk berbagi pengalaman dan menemukan solusi bersama dalam menghadapi stres. Solusi kedua yaitu kita juga membuat program manajemen stres berkelompok yang melibatkan aktivitas fisik seperti olahraga atau aktivitas lain yang dapat membantu mengurangi stres. Seperti itu. Sekian yang bisa dapat saya jelaskan dari materi ini. Terima kasih.